Jangan istri yang di atas, jangan anak yang di atas, tapi harus bapak sebagai priest, sebagai imam, kemudian istri timbalan Perdana Menteri, sama-sama bincang. Jangan suami cakap, buat ini, buat itu, buat. Mesti ada perbincangan. Amen. Kata perbincangan. Discussion. Walaupun kadang-kadang sorry ya, ini mengaku. Ini kadang-kadang husband dia ada apa? Ada 3 word. Apa dia? Apa dia? Flu. Ya, ego. Ya, dia pikir dia selalu betul. Ini nature lelaki. Ya. So dia selalu mau cakap. Jadi itu jadi 7. Tapi ini di dalam Tuhan dia ada discussion. Ada certain yang perkara yang berat, itu husband buat keputusan lah. Tapi biasakan untuk bincang. Apabila ada perbincangan, ada unity, itu akan turun kepada dia punya anak. Itu anak tengok, oh my parent, bapak dia berbincang, begini. So dia akan ikut. Saya nampak tadi waktu saya turun, mau pergi ambil princess di sekolah. Saya dari cermin pintu, saya nampak saya punya istri, dia pray, dia kneel, dan dia itu macam, dia berlutut. Tapi apa yang touch saya punya hati, memang saya selalu tengok dia berdoa, dia itu macam, kemudian dia berdoa itu macam lama. Saya tahu dia selalu buat itu. Tapi buat sentuh hati saya, ada satu makhluk di sini. Ada satu makhluk di sini pun buat itu macam. Ngam saya diangkat, dia nampak saya di pintu. Kamu tahu itu siapa? Siapa? Roh apa? Itu si Prince. Saya punya anak, dia tengok, dia punya mami dia nangis, mungkin tidak tahu dia pray betul-betul, dia fokus. Tapi saya punya anak di sini, dia pun tengok, dia duplicate, dia photostat, ya, dia tahu dia punya mami bukan buat sekejap, mesti karena dia sayang. Saya punya anak, dia lebih close dengan dia punya mother, dan dia ikut saja apa dia punya mother buat. So itu satu kita kasih turun. Give glory to God. Haleluya. Kadang kita tidak sadar apa kita buat. Ya, kadang kita ajar anak tidak masuk. Tapi kadang kita buat sesuatu yang konsisten, yang bagus lah. Konsisten yang tidak bagus memang dia ikut juga. Kita buat sesuatu konsisten yang baik punya, dia akan duplikat. Otomatis tidak perlu suruh dia. Saya buat ini, awak ikut Tidak. Kita buat itu selalu. Kita selalu kalau jumpa jumpa husband and wife, pergi hug dia, kiss, cium-cium di sini. Nah, itu macam. Itu anak pun ikut nanti, tapi jangan dikasih aja. Dia tahu ada love di sana. Ya. Oke, so ini satu testimoni so real. Kita ajar anak tidak mungkin masuk, mungkin tidak, tapi apa yang kita buat secara konsisten hari-hari itu akan melekat dalam dia punya pikiran. Haleluya. Nah, ini juga boleh di-apply prinsip ini di dalam gereja. Ya. Jemaat respect dia punya leader dan pastor. Jemaat dan pemimpin respect pastor. Jemaat, pemimpin, pastor, respect God. Itu dia punya susunan, ya. Dan poin saya mau sampaikan di sini juga, kalau saya pastor, if I am the pastor here, if I am your pastor, where is your respect? Ya. Saya bukan minta karena saya pastor mesti semua orang datang, mesti cium saya punya kaki, tidak. Dia punya pattern, dia punya rule itu macam dari Bible. Ya. Coba kau pergi istana. Kau masuk sana terus. Siapa ketua di sini? Ada peraturan dia.
ya, menghadap sultan, menghadap pergi di pegawai kerajaan. Coba kalau kau mau urus sesuatu di kerajaan, hei cepat, apalah, terus dia kasih cancel permohonan. Ada rules dia. So di dalam, kalau dunia ada rules tuh, di dalam kerajaan Tuhan ada peraturan dia. Kita mesti belajar. Di jalan saja traffic light pun ada peraturan dia. Ya, kadang-kadang ada yang langgar juga. Ya. Oke. Kalau aku ini bapak rohani, ya. If I am your spiritual father, where is your submission? Just. Ya. Oke. Jadi ini dia punya, itu tugas, kau punya responsibility. My responsibility is to pray for you, to speak blessing. Saya ada di satu position yang God give me the authority to release the blessing. Amen. Itu yang diberi. Ya, to release blessing, to pray. Kau pikir itu Itu perkara kecil kah? Ada orang kalau di temple, ada dia perlu semua datang pergi sana. Minta dia. Nomor berapa kena. Selalu orang di sana. Dan apa yang dia cakap itu orang pun percaya. Kan? Itu dia punya prinsipal sama. Kalau orang mau dapat apa? Contoh, mau anak kah, mau supaya kuat kah, dia jumpa itu dukun. Bomo. Dia bayar berapa? Dan apa itu bomo cakap itu orang percaya. Dan itu jadi. Ya, tapi kalau ada problem jarang jumpa pastor. Ya, bukan saja mau jumpa pastor, dia hantam-hantam, mau tembak-tembak lagi pastor. Nah, kita mesti kasih atur dia, ikut yang dia punya setting yang betul yang daripada Tuhan. Oke? Macam kita ada level, macam kuih lapis. First, mesti ada Yeshua. Dia paling atas. Nomor 2, pastor. Ya. Nomor 3, pemimpin, the leader. Oke. Nomor 4 itu church member. Selalu itu macam dia punya susunan. Jangan itu church member yang naik buat demonstration. Ya. Tidak jadi, mesti dia punya flow itu akan turun. Daripada when we glorify God, kita memuliakan Jesus. Bila saya ditinggikan, saya dimuliakan, saya akan angkat kamu, katanya. Ya, so ini mesti dia punya susunan banyak church mess, kacau tunggang terbalik. Karena dia punya church tidak tahu mana siapa yang pastor, siapa yang leader, siapa yang church member. Ikut siapa kuat, siapa pandai, dialah. We must go back dia punya susunan, okay? And dia punya saluran akan jalan dengan baik. Dia punya blessing, apa yang Tuhan mau lakukan senang. First, put Jesus first. Letakkan Yesus yang pertama, Roh Kudus, Holy Spirit. The second, pastor must take dia punya position. Jangan cakap, oh saya ini pastor tapi saya tidak berapa pandai. Ada yang saya punya leader atau punya church member lagi pandai cakap, kasih dia lah. Nah, sekali dia sudah cakap, habislah. Kau jangan marah sama dia. Ya, ada orang dia pilih elder. Elder karena ini elder ada influence di luar. Dia kaya, dia pintar, dia apa semua. Oh, kasih dialah. Nah. Oke, no problem. Tapi itu anointing pastor lain, different than elder. So we must put dia punya position correctly. Macam main bola sepak itu put striker paling depan. Goalkeeper paling belakang, jaga. Orang yang napas kuda, taruh tengah-tengah, dia lari turun naik, dia tahan. Yang kuat, yang orang besar taruh defend. Itu dia punya position seperti itu. Itulah ada orang panggil berapa? 3, 4. Ada biasa dia dari depan, tengah, belakang. Bagaimana mereka sebut selalu itu? Kalau striker ada 3, 4, 3. Tapi dia ada 11 orang. Itu dia punya code. 3, 4, 2.
Kurang lebih lah. Yang penting dia mesti jangan lari. Dia lari sekejap mesti balik dia punya position. Saudara, ini kita juga selalu ada di position kita. Walaupun kelihatan tidak penting, tapi di sana itu blessing datang di dalam punya hidup. Amin. Dan seterusnya kita lihat ada satu bukti lagi di heaven, di surga. Ketika di dalam Yesaya 14:15, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini dia berbicara mengenai Lucifer. Lucifer mau pergi ke tempat yang tinggi, mau menyamai yang maha tinggi. Apa bahasa Mandarin? Yang mau menyamai, dia mau sama dengan yang tinggi. Kamu udah pernah baca itu Alkitab? Dalam bahasa Inggris apa, bro? Mau menyamai yang maha tinggi. Siapa yang expert? Ada kan dia punya dalam Isaiah 14 verse 14 to 15. Itu perkataan mau menyamai yang maha tinggi, tapi sebenarnya dia tidak sama. Bukan dia punya anointing, tapi dia mau itu position. Ya. Dan apa yang terjadi, dia kata sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Dan itu yang terjadi pada Lucifer. Dia tengok karena terlampau dekat dengan Tuhan. Wah, selalu give glory karena dia yang lead worship. Worship leader di sana. Dia tengok, dia buat worship leader semua kepada Tuhan, kepada Father God. Wah, dia syok, saya penat-penat. Mungkin dia punya pikiran. Bayangkan di sorga yang holy pun boleh ada jenis itu. Pikiran. Dia hanya pikir tahu. Dia belum buat. Saya tidak tahulah kalau dia sudah buat. Tapi dia kata, dia mau plan. Dia punya hati. Dan Tuhan tahu. Sana transparent, clear. Karena sana spirit. Dia ada sedikit hitam. Dia nampak sudah dalam pikiran yang negatif, yang tidak bagus. Dan kata, buang. Dia tidak ada tolerate. Dia tidak ada timbang rasa kalau ada yang satu jenis. Dia no, this kind of spirit ini akan bring kekacauan. Dan betul, because of that terjadi peperangan, battle, ya. Dan di dalam Amsal 16 ayat 5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Tuhan sangat benci orang yang tinggi hati. Hati-hati ego. Confident, conviction, keyakinan itu ada dia hampir sama. Confident, ego, pride dia dekat, ya. Kalau kita over confident, itu bahaya. Over confident tanpa pasta, tanpa doa pun saya boleh buat. Habis. Ya, kalau ego ini dia sentiasa pikir dia tidak boleh pun dia pikir dia boleh buat saja. Dan itu Tuhan paling tidak suka. Dan di dalam Amsal Proverbs 16 verse 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Is all the the matter of heart. Once di sini ada sudah mau naik, mau tinggi, mau sombong, habis finish. Kalau bukan saya yang tengok itu spirit, kamu tidak boleh kasih keluar. Yes. Kalau bukan saya, even saya sebagai pastor, kalau bukan saya ini RKC tidak ada, habis saya. Betul. Kalau bukan saya yang pimpin, kasih doa, tidak ada revival, habis. The moment kita cakap or think about that, kita punya anointing sudah akan angkat. Bagaimana kalau lompat pun, mana sudah? Kasih begini, kasih dengar lagi. Tidak ada. Because kalau hanya ada itu pikiran, belum buat, baru plan. Wah, kalau bukan saya. Nanti kalau dia mau cakap saya. Ini semua saya. Itu tim bilang, apa ini pastor? Kau pikir kau satu orang buat? Kami pun buat sama-sama. Tapi dia punya tim, dia tidak peduli. Ya. Tapi saya akan katakan, saya dan saya punya tim. Ada saya juga lah. Tapi dengan saya punya tim.
kami boleh buat ini. Dan paling penting ada Holy Spirit. Dan ada itu angel tolong kita. Kita boleh buat perkara besar ini. Spark the fire of revival in Jambi, Johor, and Peninsula Malaysia. Give glory to God. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dan dia punya conclusion. Kita mau hormat, tunduk, dan taat. Ya. Satu saja ini. Itulah selalu orang nyanyi segala hormat. Ada kan lagi worship. All honor, glory belongs to you, Lord. Orang yang buat deliverance, dia paham itu glory. Orang yang buat deliverance tahu itu, kita tengok glory, apa glory ya? Ya glory sajalah. But the devil know itu glory. Dia tahu kenapa bila orang worship, dia sudah worship dan dia tidak humble dalam hati dia, dan ada itu glory. Dan dia mau ambil itu orang. Because dia waktu kami berdoa, dia kata dia mau itu glory. Kan? Dia mau itu glory dan dia ambil, dia bawa kasih kepada Lucifer. Itulah kalau kita worship, kita buat sesuatu tidak sincere, not honest, not holy, itu dia akan ambil. Because Tuhan tidak mau terima that kind of penyembahan. Tuhan tidak mau terima kalau kita menyembah. Oh haleluya. Tapi hati kita tidak betul. Tuhan tidak mau terima. Jadi siapa yang terima? Coba. Macam itu Abel dan Kain. Oke? Itu siapa? Itu Abel, dia punya persembahan, Tuhan terima. Kemudian Kain punya, Tuhan tidak terima. So siapa yang ambil? Itu satulah. Ini saya punya thank God for my wife. Dia reveal tuh. Saya tidak pernah pikir ada satu otak bagus, ada dua otak daripada satu otak. Kan? Ya. Tuhan reveal tuh. Saya tidak pernah pikir. Dia kata, Abel give sacrifice dan Tuhan senang, dia terima. Yang satu ini pun dia beri sacrifice, tapi kenapa Tuhan tidak terima? Itu mungkin dalam bukan mungkin dari hati dia. Tapi itu sacrifice tetap ada. So kalau Tuhan tidak terima, itu devil yang terima. Dia kan pencuri. Dia selalu tunggu sana. Kalau ada jatuh, dia ambil. So be careful. Apa saja yang kita buat, ya, dia tunggu. Dia akan ambil. Karena kami tahu ini ada satu roh. Siapa nama dia tuh? Dia kata, dia terutama Pastor Joy. Dia kata, saya mau ambil dari the glory. Saya mau ambil the glory. Untuk persembahkan kepada Lucifer. Karena Lucifer ini dia mau orang worship dia. Ya, orang mau sembah dia tunggu. Ya. So, ini hati-hati. Ini satu pernyataan yang revelation melalui pelayanan kami. So, hormat, respect, honor God with all your heart, mind, soul and strength. Sembah, puji, tinggikan Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Seluruhnya kepada Tuhan. Semua, bukan separuh-separuh. Kalau separuh kepada Tuhan, separuh kepada kita, itu bukan kita, itu iblis yang pergi ambil. Ya. Oke, so dan tunduk, submit dan taat. You know, while saya prepare ini, ketika saya menyediakan ini sebagai kesimpulan dalam banyak-banyak disampaikan. So what? Apa kesimpulan dia? Just put in 3-4 word. Kita hormat Tuhan, kita tunduk, respect dia, kita obedient, then the Holy Spirit told me, itulah rahasia diperkenankan Tuhan. That is the secret to receive favor from God. Wah, so just give honor to Him. Apa yang kita buat semua beri kemuliaan kepada Tuhan. Betul-betul. Sama Tuhan saya, I do this Lord untuk Tuhan. Saya bangun pagi untuk Tuhan. Walaupun susah kadang-kadang selamat bangun. Tapi saya buat ini pun, saya sakit, saya buat untuk Tuhan. Kalau orang yang jauh-jauh dia buat, I do this for you Lord. Macam si Serina tinggal mana? Jauh-jauh, I do this for you Lord. I'm hunger, I'm thirst. Macam saya dulu waktu saya ada injured di lutut saya. Kita dulu belajar karate. So saya
Kemudian saya melayani Tuhan, dan jalan di dalam hutan ada satu kayu melintang. Tidak boleh jalan karena dia panjang, mau pergi sana pun tidak boleh. Itu jalan dia. Dulu ini jalan tapi ada kayu besar tutup. So satu cara sejak semua naik itu menyeberang pergi sana. So semua kawan-kawan saya laju, semua jalan-jalan. Saya pun naik juga. Dan waktu saya jam pergi, karena dia itu batang macam lah besar. Tidak berapa tinggi lah. Sudah saya naik, waktu saya jam kaki saya terlepas. Yang ini lutut terlepas. Kawan semua sudah jauh. Saya kasih tarik dia, bagaimana mau kasih sambung balik. Tidak putus lah, tapi dia sudah saya sampai saya keluaran mata. Sangat kalau kamu tahu itu punya sakit, saya saja tahu. Saya bagaimana mau panggil mereka, sudah jauh, ini dalam hutan. Dari one village to another village. Kampung dari kampung. Dan saya coba tarik. Bagaimana? Karena kalau mereka tidak tahu, ramai orang jalan semua. Saya yang paling last. Dan saya tarik, dan satu kata saya waktu itu. Dengan air mata. Tuhan, saya buat ini untuk Tuhan. Waktu itu, until now, masih boleh ingat. Saya boleh saja tidak mau ministry lagi, tidak mau melayani. Tapi saya kasih tarik, saya punya kaki kasih lurus dia sendiri. Dan sakit, tidak ada orang tolong. Tuhan, saya akan continue to serve you. Walaupun dalam kelemahan ini saya kasih, dan saya buat ini untuk Tuhan. Saya kasih tarik, bilang, pasang sudah. Wah, baru boleh jalan. Tapi tidak boleh jalan laju juga, karena dia dia punya lari. Itu Brother Victor saja tahu apa maksudnya. Mungkin Roy tahu juga. Dia telari itu tulang. So, satu saya kita buat. Tuhan, saya buat ini untuk Tuhan. Kalau ikut saya Pandaika boleh atau tidak, tapi I do this karena Tuhan yang suruh. Dan saya dari hati saya pada saat ini itu adalah satu sacrifice yang paling menyenangkan hati Tuhan. Itulah satu korban persembahan yang paling menyentuh hati Tuhan. And pada saat itu kamu receive favor. Amin. Kenapa? Dia punya question, why favor? Apa yang penting? Apa yang gunanya favor nih, perkenanan? Saya punya istri juga tahu Tuhan reveal Tuhan the favor. Kamu tahu orang ada favor dan tiada favor? Perkenanan, dia kata selalu kalau orang mau jumpa sultan, mesti itu sultan berkenan, baru boleh jumpa dia. Kalau tidak, no, sorry. Kalau hidup kita ini sudah ada job, favor, bila-bila kita datang, dia welcome kita. Karena dia berkenan di hati kita. Itulah sebabnya Daud, orang yang man after God's own heart. Orang yang dekat di hati Tuhan. Dia bukan hidup yang bagus juga. Dia lebih teruk dari saya. Tapi Tuhan, ya. Kenapa? Karena dia berkenan di hati Tuhan. Because dia ada pernah buat sesuatu yang buat hati tersentuh. Abraham pun, dia pernah buat sesuatu yang buat hati tersentuh. Kalau ada orang yang buat sesuatu yang touch your heart, sampai selama-lama kamu akan ingat orang. Sama dia buat baik atau bikin awak marah. Antara dua. Sampai mati saya ingat. Kalau bagus, baguslah. Kalau jahat, jahatlah. Tapi kita buat yang baik untuk Tuhan. Tahu kita tidak boleh buat itu. Tahu kita tidak ada apa-apa. Sakit pun kita datang juga. Jalan sudah sakit, tetap cari Tuhan. Itu hati Tuhan sangat satu. Saya tidak surprise. Why Sharon diberkati oleh Tuhan anaknya? Because dia dari Sedenak jauh-jauh datang di sini. Dari Sedenak sampai ke Taman Molek ada berapa church? Dia lalu. Banyak gereja dia lalu. Dia boleh Mandarin, boleh English pun boleh juga, bahasa boleh. Tapi kenapa dia sanggup sampai ke sini? Karena dia punya hati dan dia ada hunger. Dia tahu di tempat ini dia akan dapat sesuatu. Dan anak yang kecil, anak dia 12 tahun, Shen. Dan nama dia Ruth, diberi nama Ruth. Saya tidak tahu siapa dulu, Pastor Samuel atau saya. Waktu kami berdoa di sini, terus hati saya, atau mungkin ada tim. Siapa? Saya.
Saya, kalau anak-anak kita mana mau pray betul-betul kan, tapi waktu saya pray dia, I can feel. Tuhan beritahu saya, Tuhan mau pakai anak ini. Bisa tengok, mereka baru di sini. Ya, dia Cina lebih kepada Mandarin, dia punya Melayu pun oke lah. Saya tidak kenal dia. Dia baru sampai waktu pray. Biasalah orang baru kami pray. And the Lord, my prophet spirit, kasih tahu saya, Tuhan mau pakai ini orang. Oke lah, saya pikir mungkin saya punya feeling sajalah. Taulah kadang-kadang. Tapi bila Pastor Samuel dulu pray, dia datang sini gitu. Dan Pastor Samuel kata, dia ini jadi prophetess. Wah, jadi. Dan bila itu dua malam yang lalu di Zoom. Dan Pastor Samuel cakap dengan Sharon, dia kenal itu di belakang. Itu di belakang itu siapa? Saya punya anak. And then Pastor Samuel langsung, dia adalah prophetess. Semua orang yang dalam Zoom itu dengar. Dan bukan itu saja. Dia kata nanti anak ini akan pergi surga. Dia tanya, ini anak pandai main piano kah? Karena sekarang dia belajar itu piano. Dia kata pandai. Nanti di sana Yesus suruh awak main piano di surga. Wah. Nanti bila dia tahun depan kada pergi di surga. So this kind of testimony, revelation itu membangkitkan semangat tahu. Wah. Saya pun yang mungkin sedikit ragu-ragu, minta ampun sama Tuhan. Tapi baru belajar kan. Tapi ketika saya, I feel that then God ada yang pastor yang lain move in prophetic ministry, dia lagi strong dan dia kasih confirm. So di sini kita ada connection dengan Pastor Samuel. So kita tahu the direction. God said apa kita akan buat as the Holy Spirit lead. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Receive. To be success. To be someone who do breakthrough. Untuk menjadi sukses dalam hidup. Untuk menjadi seorang penerobos.